Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anakku. Gimana kabar kalian? Semoga selalu sehat dan berbahagia ya. Nah, di pertemuan kali ini kita akan membahas lagi tentang kesetimbangan benda tegar dan titik berat. Jadi kesetimbangan benda tegar pada pertemuan sebelumnya itu hanya sedikit ya, contoh soal kemarin cuma sedikit. Jadi kita tambah lagi lah ya. Oke. Kesetimbangan di sini dibedakan menjadi dua. Yang pertama kesetimbangan partikel dan yang kedua nanti kesetimbangan benda tegar. Jadi di kesetimbangan partikel itu dikatakan dalam kondisi setimbang ketika dia memenuhi sebuah syarat, yaitu sigma F sama dengan 0. Jadi di sini partikel ini dianggap suatu titik atau materi. Karena dia sangat kecil, makanya dia tidak bermassa sehingga dia misalkan sebagai partikel. Nah, di sini ketika suatu partikel terletak pada bidang XY, maka nanti diuraikan. Jadi ada syaratnya sigma Fx sama dengan 0 dan sigma Fy-nya juga harus sama dengan 0. Lanjut langsung saja ke contoh soal ya. Oke. Contoh soal, di sini saya punya suatu sistem di mana di sini sistem ini terdapat tali yang dihubungkan sama beban. Nah, kita lihat di sini ada pertemuan cabang 3 tali ini di satu titik. Nah, artinya apa? Di sini dia dikategorikan sebagai kesetimbangan pada partikel. Ya. Oke, karena di sini dia terletak pada bidang XY, maka kita harus menguraikannya ke dalam sumbu X dan sumbu Y. Oke, kita uraikan ya. Nah, oke, di sini saya gambarkan T1. Jadi di sini T1-nya tak gambarkan lagi. T1, kemudian T2 dan T3. Nah, T2 ini belum terurai ke sumbu X dan sumbu Y. Kalau T1 kan sudah di sumbu X ya, jadi nggak perlu diuraikan. Untuk T2 kita uraikan. Jadi di sini ada T2X dan nanti ada T2Y. T3 juga seperti itu. Ada T3X dan T3Y. Kita nanti akan butuh sudut yang ada di sini. Gimana caranya? Kita pakai bantuan yang ada di soal ini. Jadi ini kalau kita lihat, ini membentuk bangun segitiga ya. Kita ingat bahwasanya sudut yang ada pada segitiga kalau kita total itu jumlahnya 180. Jadi nanti tinggal dikurangkan saja. 37 tambah 53 itu 90. Jadi 180 dikurangi 90 hasilnya 90. Jadi sudut yang sini 90. Loh Bu, kita kan butuhnya yang ini. Oke, tenang saja. Kita pakai garis bantuan seperti ini. Ini membentuk sudut siku-siku. Jadi di sini 90 derajat. Oke. Nah, di sini kita lihat ini adalah sudut yang berseberangan. Kalau sudut berseberangan, dia sudutnya sama. Jadi di sini 37 derajat seperti ini. Kalau kita butuh sudut dari sini sampai sini gimana? Ya, kita jumlah aja 37 tambah 90. Jadi 127. Yang sudut yang sebelah kanan Bu. Oke, sudut yang sebelah kanan kita kasih bantuan seperti ini. Ingat ini sudut berseberangan jadi sama. Di sini 53. Kalau kita mau mencari sini sampai sini berarti 53 ditambah 90. Alhasil 143. Kemudian gimana Bu kalau sudah seperti ini? Oke, kita tuliskan aja di sini di gambar ini. Di sini 53, yang sini berarti 37. Selanjutnya gimana Bu? Oke, di sini kita jabarkan ya. Kita tuliskan identifikasi satu-satu. Jadi T1 itu kan di sini. Jadi T1 ini terhubung ke beban. Jadi T1 sama dengan W-nya si beban. Jadi T1 sama dengan 12 ya. Oke, kemudian T2X. Kita kan butuhnya kan gaya yang ada di sumbu saja. Jadi T2 ini nggak usah ditulis. Kita butuhnya T2X. Karena di sini ada sudut, ingat kalau ada sudut gaya yang mengapit sudut berarti dia cos. Kalau ini kan kosong berarti nanti sin. Berarti di sini T2X-nya itu T2 cos 53. Cos 53 itu 0,6. Jadi 0,6 T2. T2Y gimana? Nah,
Oh, ini T3X dulu. Kalau T3X gimana? T3X berarti di sini mengapit sudut. Berarti tetap pakai cos. Tapi jangan cos 53, di sini cos 37. Kebalikannya, kalau 53 itu 0,6, berarti kalau 37 itu 0,8. Oke, kemudian T2Y. T2Y di sini arahnya ke atas ya. Kita lihat dia sebelahnya itu kosong, nggak ada sudutnya di sini. Kalau nggak ada sudutnya, berarti dia pakai sin. Jadi T2 sin 53 itu 0,8 T2. Jadi sin 53 itu hasilnya 0,8. Kemudian T3Y. T3Y sama nggak ada sudutnya di sini. Jadi T3 sin 37, sin 37 nilainya 0,6. Jadi 0,6 T3. Selanjutnya, sesuai dengan syarat kesetimbangan, ketika dia berada di bidang XY, maka ada dua syarat, sigma FY sama sigma FX harus sama dengan 0. Kita jabarkan di sigma FX dulu. Kita lihat di sumbu X. Di sumbu X, sepanjang X ini ada dua gaya. Siapa saja? T2X dan T3X. Kita asumsikan kalau ke kanan positif, berarti ke kirinya nanti negatif. Oke, kita masukkan. Berarti di sini T2X negatif T3X. Oke, kita masukkan ya, tadi T2 sudah ada. T2 kita masukkan 0,6 T2. T2X-nya ya. Kemudian di sini min T3X itu kita pindah ke kanan. Jadi 0,8 T3. Jadi T3X 0,8 T3. Di sini kita peroleh T2 jadi 0,6-nya dipindah ke bawah ya. Nah, untuk memudahkan perhitungan di sini kita mana ini kok nggak ada pennya. Oke, untuk memudahkan perhitungan kita kalikan 10, jadi komanya hilang. Nah, jadi 8/6 kita sederhanakan dibagi 2, jadi 4/3 ya. Oke. Selanjutnya kita uraikan sigma FY-nya. Jadi di sumbu Y ini ada 3 gaya. Yang pertama T2Y, T3Y sama T1. Ke atas positif, ke bawah negatif. Jadi kalau cara cepatnya itu yang ke atas jumlahnya itu pasti sama dengan yang ke bawah. Jadi di sini langsung T2Y plus T3Y sama dengan T1. Kita masukkan ya. T2Y 0,8 T2, T3Y 0,6 T3 sama dengan T1-nya tadi 12. Oke. Kita substitusikan T2 ke persamaan yang FY. Jadi di sini T2-nya saya ganti 4/3 T3. Oke. Di sini diperoleh 0,8 dikali 4 itu 3,2. Loh Bu, ini kok 3-nya nggak ada. Nah, ini maksudnya gini. Biar di sini kan ada per 3 ya. Untuk menghilangkan per 3-nya ini masing-masing ruas kita kalikan 3. Jadi ini dikalikan 3. Dikalikan 3 ya. Dikali 3. Jadi ruas kanan dikali 3, ruas kiri juga dikali 3. Nah, 12 kali 3 itu 36. Kalau yang ini dikali 3 berarti kan pernya hilang. 0,6 kali 3 itu 1,8. Jadi di sini tinggal kita jumlah saja. 3,2 ditambah 1,8. Hasilnya di sini 5. T3 sama dengan 36. Berarti kalau mencari T3 tinggal kita bagi. 36 dibagi 5 hasilnya 72 Newton. Oke, setelah tahu T2 berarti kita substitusikan ke persamaan yang setelah kita peroleh tadi di T2 tadi ya. Jadi 4/3 dikalikan 7,2 hasilnya 9,6 Newton. Jadi di sini diperoleh T2-nya 9,6 dan T3-nya 7,2 Newton. Nah, ini kan caranya kan agak panjang ya. Sebenarnya ada cara mudahnya seperti ini. Nah, di sini saya punya sistem seperti ini, mirip kayak tadi ya. Ada 3 gaya dengan sudut masing-masing seperti ini. Nah, caranya gimana? Caranya gini. Nah, kita misalkan gaya yang ini tuh A. A
per sin sudut yang di depannya A. Sudut yang di depannya itu berarti A kecil. Sama dengan B, sudut di depannya B berarti B kecil. Sama dengan C, sudut yang di depannya C itu berarti sin C kecil. Jadi seperti ini persamaannya. Kita buktikan soal yang tadi apakah sama jawabannya. Nah, tadi kan kayak gini ya. Nah, oke. Kita tinggal masukkan saja. Kita butuhnya mencari T2 dan T3. Kita misalkan T2 itu B, T3 itu A. Jadi tinggal kita masukkan ya. Di sini T1 itu wajib digunakan karena dia sudah diketahui. Jadi kalau kamu pakai T3 sama T2 nggak bisa karena nggak ada yang diketahui. Jadi cari yang sudah ada diketahui. Jadi di sini kan misalnya T1 itu kan C ya. Jadi C per sin C ini wajib digunakan. Jadi ini kan ada 3. Kalau mau mencari yang ingin kita cari berarti 2 saja yang digunakan. 1 yang sudah ada nilainya. Jadi di sini C per sin C sama dengan B per sin B. C-nya siapa? C-nya tadi T1 per sin yang di depannya 90 derajat sama dengan T2. Sudut yang di depannya T2 siapa? Oh, 127. Kita masukkan sekarang. T1-nya 12 sin 91 sama dengan T2 per sin 127 itu sama aja gini. Jadi kita bawa ke 180. Jadi sin 127 itu cara gampangnya gini. 180 ke 127 itu kan kurang ya. Kurangnya berapa? Oh, kurangnya 53. Berarti sin 127 ini sama aja sin 53. Hasilnya 0,8. T2 tinggal kita kalikan. Ya, jadi 12 kali 0,8 hasilnya 9,6 sama kayak yang tadi. Kalau mencari T3 gimana? Ya sudah, kita tinggal masukkan aja. C per sin C sama dengan A per sin A. Jadi di sini T1 per sin 90 sama dengan T3. Sudut yang di depannya siapa? 143. Berarti 12 per 1 sama dengan T3 sin 143 gimana Bu? Nggak hafal. Tadi patokannya kan di 180. Berarti kurangnya berapa ke 143? Berarti 180 dikurangi 143 itu hasilnya 37. Sin 37 itu 0,6. Tinggal dikalikan silang. Jadi T3-nya ketemu 7,2. Hasilnya ini sama dengan cara yang tadi. Kalau saya lebih suka pakai cara ini karena lebih simple. Tapi kalau kalian cenderung mudah cara yang tadi ya nggak apa-apa. Kesetimbangan benda tegar. Nah ini kemarin sudah ya. Nah sebenarnya benda tegar itu apa sih? Benda tegar itu benda yang ketika dia itu berotasi bentuknya tetap. Jadi misalkan saya punya bola itu tak putar. Jadi ketika dia diputar itu bentuknya tetap bola, nggak mungkin dia berubah jadi silinder misalnya. Jadi benda tegar itu benda yang ketika diputar bentuknya selalu tetap. Bagaimana syarat suatu benda tegar itu dalam kondisi setimbang? Nah, benda dalam kondisi setimbang itu ketika dia memenuhi 2 syarat. Yang pertama tidak bergerak translasi. Gimana tidak bergerak translasi? Berarti dia memenuhi hukum 1 Newton. Sigma F sama dengan 0. Syarat yang kedua yaitu tidak bergerak rotasi. Sehingga memenuhi syarat sigma torsi sama dengan 0. Kemarin kita kan sudah mengulas contoh soal di kesetimbangan benda tegar. Sekarang kita coba contoh soal yang lain. Nah, di sini saya punya sistem seperti ini. Ada sebuah batang homogen AB dengan panjang 40 cm, beratnya 10 Newton. Pada ujung batang digantung beban seberat 20 Newton. Batang ditahan oleh tali T, ini ditahan oleh tali ya, sehingga sistem setimbang seperti pada gambar. Oh, ini sudah ada keterangan sistemnya setimbang, berarti dia nanti sigma torsinya harus sama dengan 0. Jika sudut yang dibentuk oleh T dengan batang adalah 37 derajat. Ini ya. Tentukan besar tegangan tali T. Oke. Di sini kita uraikan dulu gaya-gayanya. Di sini batang, dia kan memiliki berat. Jadi dia pasti punya gaya berat. Misalkan di gambar itu nggak ada gayanya ya. Tadi kan nggak ada gayanya. Kayak gini.
kita kasih gaya sendiri. Nah, gaya berat itu di mana posisinya? Di tengahnya. Kayak gini. Nah, ini beratnya si batang homogen AB. Tak misalkan ini adalah W1. Kemudian di sini ada beban. Beban ini juga punya gaya berat. Kemana arahnya? Ke bawah. Nah, ini saya namai W2. Nah, untuk torsi ya, gaya itu kan harus tegak lurus dengan batangnya. Kalau T ini kan belum tegak lurus, ya udah kita luruskan aja seperti ini. Nah, di sini nggak ada tetanya kosong, berarti di sini nanti T sin teta. Nah, T sin 37. Oke, selanjutnya gimana? Kita tentukan jaraknya ya, R1. Nah, R1 berarti dari W1 ke si poros. Jadi porosnya kita anggap di A. Engselnya berada di A. Ini adalah R1. R2 berarti dari W2 ke A. Ini R2. R3-nya juga sama. Dari titik B ke A. Ini R3. Kemudian kita identifikasi. Tadi dari soal diketahui di sini batangnya tadi panjangnya 40 cm. Sedangkan R1 itu setengahnya. Nah, 40 cm kalau kita jadikan meter itu kan 0,4. Setengahnya 0,4 itu 0,2. Jadi di sini diketahui R1-nya 0,2. W1 tadi kan W-nya si batang. Batangnya tadi 10 Newton. Kemudian R2 itu dari benda 2 ke A, dari B ke A, berarti panjang keseluruhan ya, 40 cm kita jadikan meter, jadi 0,4 meter. Untuk W2-nya ini adalah berat bebannya di sini 20 Newton. Kemudian R3 berarti dari titik ini B ke A, sama ya, 0,4 meter. Kita masukkan syaratnya tadi sigma torsi harus sama dengan 0. Nah, di sini kalau bingung plus minnya masih ingat dulu yang bab materi awal dulu ya. Ini kalau tak dorong ke atas itu kan berlawanan arah jarum jam. Nah, berarti kalau berlawanan jarum jam ini nanti negatif. Ini kalau tak dorong ke bawah ini searah jarum jam. Berarti ini nanti positif. Ini juga sama searah jarum jam. Ini positif. Oke. Kemudian di sini dimasukkan ya, torsi itu kan rumusnya F kali R. Jadi di sini W1 R1 plus W2 R2 min. Nah, min ini karena kan berlawanan arah tadi. Min T sin 37 dikalikan R3. Biar nggak min, kita pindah ke kanan jadi positif. Jadi seperti ini ya persamaannya. Oke, kita masukkan angkanya sekarang. W1-nya 10, R1-nya 0,2, W2-nya 20, R2-nya 0,4, T-nya ditanya, sin 37 0,6, R3-nya 0,4. Oke, kita kalikan. 10 kali 0,2, 2. 20 kali 0,4, 8. Sama dengan 0,6 dikali 0,4, 0,24. 2 tambah 8, 10. Jadi seperti ini ya. Jadi kalau mencari T gimana? Ya berarti 10 dibagi 0,24. Hasilnya 41,67 Newton. Jadi di sini besar tegangan tali adalah 41,67 Newton. Oke, contoh soal selanjutnya. Di sini saya punya suatu sistem seperti ini. Ada sebuah balok bermassa 5 kg. Jadi ini ada balok bermassa 5 kg. Diletakkan di atas papan kayu yang bermassa 10 kg. Ini papannya 10 kg. Papan tersebut bertumpu pada kaki A dan kaki C. Pada kaki A sama kaki C. Jika jarak beban dari kaki A sejauh 1 meter, jarak beban dari kaki A, jadi dari sini ke sini, ini 1 meter. Berarti kalau B ke C tadi kan totalnya berapa ini? Dan panjang papan kayu 5 meter. Nah, ini totalnya 5 meter. A ke balok itu 1 meter, berarti dari balok ke C ini tinggal dikurangi saja. 5 dikurangi 1. Tak tulis saja biar enak. Dari A ke B ini 1 meter. Kemudian dari sini ke sini ini 5 ya. Berarti kalau dari B ke C dia 4. Oke.
maka hitunglah gaya yang dialami oleh kaki A. Nah, kalau ditanya gaya yang dialami oleh kaki A, berarti ditanya gaya normalnya si kaki A ini. Kalau ditanya gaya normal di kaki A, berarti yang dijadikan poros itu yang C, kaki C ini ya. Jadi porosnya di C. Oke, kita gambarkan gaya-gayanya. Karena dia ini dalam kondisi diam, maka dia setimbang. Artinya apa? Berlaku sigma torsi sama dengan 0. Oke, kita gambarkan gayanya. Di sini tadi ada balok bermasa 5 kilo. Berarti baloknya ini punya berat. Di sini W1. Kemudian di sini batangnya tadi juga punya massa ya. Massa batang tadi 10 kilo. Jadi di sini ada W2. Kemudian di sini ada gaya normal. Gaya normalnya si A berarti NA. Di C juga punya gaya normal. Di sini ada NC. Oke. Kemudian di sini kita ada jarak ya dari W2 ke titik C. Soalnya kan porosnya di C. Jadi kita ngukurnya dari gaya ke titik poros. Jadi di sini tadi 4 ya, R-nya ya. Di sini tak misalkan sebagai R2. Kalau dari W1 ke C berarti nanti R1. Kemudian dari A ke C berarti di sini nanti R3. Oke, kita identifikasi. R1 ini 4 meter. Tadi kan 4 meter ya, dari B ke C. Kemudian W1, hati-hati W itu M kali G. Di sini masih diketahui masanya, belum N-nya ya. Belum Newton, ini masih kilo. Jadi harus kita kalikan M kali G, 5 kali 10 itu 50 Newton. Kemudian R2. R2 itu kan setengahnya ya. Kalau setengahnya 5, itu kan berarti 2,5. Oke, W2-nya juga sama karena dia masih diketahui masanya 10 kilo. Jadi di sini 10 kali 10 100 Newton. Selanjutnya R3. R3 tadi dari A ke C berarti 5 meter. Sesuai dengan syarat kesetimbangan, sigma torsi sama dengan 0. Kenapa kok sigma torsi C? Karena porosnya ada di C, ya. Di sini tadi ada 3 gaya. Kenapa kok gaya yang ada di C nggak dimasukkan? Karena kalau di poros dia dikasih gaya itu tidak punya torsi. Jadi torsinya tinggal 3 aja, di titik A, di titik B, sama di pusat masanya. Oke, kita tentukan arahnya sekarang. Di sini kalau tak dorong ke atas di titik A ya, tak dorong ke atas berarti dia nanti searah jarum jam positif. Di titik W1 ini kan didorong ke bawah. Kalau didorong ke bawah nanti arahnya jadi kayak gini, berlawanan arah jarum jam negatif. W2 juga seperti itu, didorong ke bawah maka dia juga negatif. Jadi nanti kayak gini. Nah, NA dikali R3 min W1 kali R1 min W2 kali R2 sama dengan 0. Biar enak, kita pindahkan. Oh, kita masukkan dulu aja angkanya ya. NA R3-nya 2, W1-nya tadi 50, R1-nya 4, W2-nya 100, R2-nya 2,5. Oke, NA kali 5, 5NA 50 kali 4 200, 100 dikali 2,5 250. Min 200 min 250 itu min 450. Nah, kita pindahkan ruas negatif, kalau pindah ke kanan jadi positif. Diperoleh 5NA sama dengan 450. Jadi NA 450 per 5, hasilnya 90 Newton. Oke. Materi selanjutnya yaitu titik berat. Nah, jadi titik berat itu apa? Titik berat itu misalnya gini, suatu benda itu kan pasti tersusun atas partikel-partikel ya, partikel yang sangat kecil. Atau partikel yang sangat kecil itu atom ya. Jadi suatu benda padat itu kan tersusun dari atom. Nah, atom-atom itu pasti memiliki berat. Jadi atom itu memiliki suatu titik yang berpusat di pusat masanya atau disebut dengan titik berat.
Nah, di sini titik berat dibedakan menjadi 3. Yang pertama, titik berat benda homogen berbentuk garis. Jadi ini bendanya satu dimensi. Nah, yang pertama, ketika bendanya itu garisnya lurus. Nah, kalau garisnya lurus seperti ini, berarti titik beratnya itu di setengah dari panjangnya. Misalnya panjangnya 5, berarti titik beratnya di 2,5. Gimana kalau titik beratnya busur lingkaran, busur dari A ke B? Berarti kalau kita mencari titik beratnya, di sini kan berarti X-nya ya. X-nya ada X, ada Y. X-nya, kalau X-nya itu setengahnya. Kalau Y-nya gimana? R dikali tari busur AB per busur. Oke. Kemudian kalau busur setengah lingkaran gimana? Nah, ini kalau mencari Y0-nya berarti 2R per Pi. Terus gimana Bu kalau misalkan garisnya itu ada banyak? Ya sudah, berarti kita titik berat itu nanti dalam bentuk X, Y atau di sini X0, Y0. Jadi X0 itu penjumlahan dari X1 kali L1 ditambah X2 kali L2 sampai yang diminta, misalnya ada 4 garis ya sampai 4 per L1 plus L2. Y-nya juga sama, kalau tadi kan X tinggal diganti aja Y-nya. Y1 L1 plus Y2 L2 per L1 plus L2. Ini untuk garis. Langsung saja ya ke contoh soal. Misalnya saya punya suatu sistem kayak gini. Berarti di sini ada berapa garis ini? Ada 1, ini garis 1, garis 2, garis 3 sama garis 4. Berarti ada 4 garis. Kalau kayak gini kita buat kita buat koordinatnya harus di koordinat 0,0 si sistem ini biar enak kayak gini. Nah, jadi kita buat sumbu X sama sumbu Y ya. Di sini titik 0,0. Jadi untuk benda 1 itu kan titik beratnya kan di tengah ya. Berarti di sini nanti kalau mencari X-nya gimana untuk benda 1 ya, berarti di sini kan kita tarik. Jadi kalau membaca X itu ditarik ke bawah ya. Oh, berarti di sini 2. Kalau Y, membaca Y-nya berarti ditarik ke samping. Oh, Y-nya 5. Jadi di sini kan ini kan 6 ya. 6, ini 6. Berarti di sini kan setengahnya. Berarti ini 3. Ya. Ini panjangnya 4. Panjangnya 4. Nah, 3 ditambah ini kan 3 ya tadi. Ini setengahnya 4 itu kan 2, makanya di sini 5. Oke. Oke, kita identifikasi aja biar enak. L1-nya, L1 kan yang ini ya. Tadi panjang 1 itu yang ini yang hijau. Ini 1. Kenapa mau saya kok gerak-gerak ini? L1 itu 4. Kemudian L2-nya, L2 tadi yang ini 6. Ini ya, 2 tambah 4 6. L3 itu yang ini, L3 itu 6. L4-nya 4. Kita tentukan X-nya sekarang. X1 di sini 2. X2-nya di sini 3. Jadi setengahnya 6 itu 3. Kemudian X3 kan di sini. Berarti tepat di angka 6 X3. X4, nah dia ternyata lurus. Nah, 6 juga ya. Kemudian kita mencari Y. Kalau mencari Y kita geser ke samping. Y1 5. Y2 berarti di sini 3. Y3-nya sama 3. Y4-nya, nah ini kan sampai 6, makanya dia 6. Kemudian kita masukkan aja X0. Nah, ini kan ada 4 ya, 4 bangun berarti dijumlahkannya sampai 4. X1 L1 plus X2 L2 plus X3 L3 plus X4 L4 per L1 plus L2 plus L3 plus L4. Oke, tinggal kita masukkan angkanya seperti ini. Kita ambil dari sini. X1 L1 berarti 2 kali 4, 3 kali 6, 6 kali 6 gitu biar enak ya. Kemudian berarti di sini kita peroleh 2 kali 4 8, 3 kali 6 18, 6 kali 6 36, 6 kali 4 24 per kita jumlahkan 4 tambah 6 tambah 6 tambah 4 20. Diperoleh 86 per 20 hasilnya 4,3. Untuk Y-nya sama, tinggal dimasukkan aja angkanya.
diperoleh Y-nya 4. Jadi di sini bisa kita tuliskan gini. Titik berat itu X0, Y0. Jadi 4,3,4. Titik berat selanjutnya pada benda homogen berbentuk luasan. Nah, kalau luasan berarti dia 2 dimensi. Apa aja bentuknya? Nah, kalau persegi ya, kalau persegi itu enggak ada persegi ya di sini ya. Kalau persegi itu setengahnya ya, Rek ya. Misalnya ini 2, ini 2. Berarti ya X-nya itu 1, Y-nya juga 1. Ini enggak ada persegi di sini, tambah sendiri ya. Oke. Kemudian kalau segitiga gimana? Nah, segitiga kalau mencari Y0-nya itu sepertiga dari tinggi. Cacar genjang setengah dari tinggi. Kalau juring seperti ini rumusnya. Kalau setengah lingkaran itu seperti ini rumusnya. Nanti tinggal dimasukkan aja. Bu, ini loh cuma Y-nya aja. Kalau X-nya gimana? X0-nya. Ya berarti X0-nya setengahnya gitu ya. Oke. Misalnya ini setengah lingkaran, berarti setengahnya ya di titik pusat ini. Misalnya ini diameternya 10, berarti X-nya 5 gitu ya. Untuk rumusnya sama kayak yang tadi. Kalau tadi kan panjang, makanya di sini dikalikan L. Kalau luas berarti di sini dikalikan dengan A. A itu luas. Y-nya juga sama, tinggal diganti Y-nya aja. Contoh soal ya. Nah, misalnya di sini ada suatu sistem kayak gini. Tentukan koordinat titik berat potongan karton homogen pada gambar berikut. Loh Bu, ini gimana maksudnya? Ya kita bagi aja, berarti ini nanti ada 2 bangun seperti ini. Nah, ini bangun yang pertama, yang ini bangun yang kedua. Kita tentukan X, Y sama luasan benda masing-masing ya. Nah, misalkan persegi 1. X1 nya berarti kita tarik ke bawah. Ini kan 1 ya, berarti di sini 0,5. Y1 nya, nah setengahnya berarti 2,5. A1 nya gimana? Berarti luasnya. Panjang kali lebar. 1 dikali 5 hasilnya 5. Oke, kita identifikasi persegi yang kedua, X2 nya. Nah, hati-hati X2 itu dia dari angka 1, enggak dari angka 0. Jadi di sini harus ditambahkan 1. Kita lihat di sini X2-nya itu kan dari 1 ke 3. Kalau dari 1 ke 3 itu 2 ya. Makanya di sini 1 plus 2 hasilnya 3. Atau langsung dilihat di sini langsung 3 ya, bisa. Kemudian Y2-nya, Y2-nya berarti setengahnya dari 1, 0,5. Kemudian A-nya, nah hati-hati bukan 5, jangan melihat 5-nya tapi dilihat dari 1 ke 5. Berarti panjangnya ini 4. 4 kali 1, 4. Setelah itu kita masukkan seperti biasa mencari X0. Dimasukkan seperti ini, kita masukkan aja, diperoleh X0-nya 1,6. Y0-nya juga sama. Nah, Y0-nya sama, dimasukkan angkanya Y1 kali A1, Y1 kali A1, Y2 kali A2 per A1 plus A2, diperoleh hasilnya 1,6. Oh, ternyata di sini X0 dan Y0-nya itu sama-sama 1,6. Jadi, kita tuliskan titik beratnya X0, Y0-nya 1,6,1,6. Loh Bu, ini loh kok plus terus ya? Apakah bisa rumus ini jadi min? Bisa. Kapan itu terjadi? Ketika bangunnya bolong. Bolong gimana Bu? Kayak gini misalnya. Nah, jadi di sini ada suatu bangun, awalnya dia itu kan persegi ya. Nah, tapi dia itu bolong. Bolongnya di sini, jadi dia nanti ada 2 bangun. Yang pertama persegi utuh kayak gini. Ini bangun 1. Nah, bangun yang kedua itu yang segitiga ini. Jadi nanti di sini A1-nya itu yang persegi, yang A2-nya itu yang segitiga. Jadi nanti X1 A1 min X2 A2. Jadi ketika suatu sistem itu bolong bahasanya ya, atau diminta yang diarsir saja, itu harus dikurangi gitu ya. Nah, ini nanti kalian yang mencoba. Selanjutnya, titik berat benda homogen berdimensi 3.
Kalau 3 dimensi berarti nanti berbentuk volume. Kalau volume ya tinggal diganti aja, diganti lambangnya V. Kalau panjang tadi L, luas A, berarti volume itu V. Ini titik berat pada beberapa benda berdimensi 3. Ada prisma, ada silinder, ada limas, ada kerucut pejal, ada setengah bola. Nah, untuk kerucut, kalau segitiga tadi kan Y-nya kan sepertiga dari tingginya. Kalau dikerucut pejal itu seperempat dari tinggi. Jadi nanti kalau nggak hafal ya dilihat aja, ini nggak apa-apa. Oke, contoh soal ya. Pada gambar di bawah ini sebuah benda terdiri dari tabung pejal dan kerucut. Tentukan titik berat benda bervolume tersebut dari alasnya. Jadi di sini kedua benda ini dianggap sebagai benda pejal. Ada 2 bangun ya. Bangun silinder sama kerucut atau tabung sama kerucut. Oke, kita identifikasi dulu satu-satu. Untuk bangun 1 di sini tabung pejal. Kita tentukan V sama Y-nya. Ingat, V-nya si tabung itu kan luas alas kali tinggi. Jadi PR kuadrat kali T. Pi-nya nggak usah dimasukkan dulu, nggak apa-apa. Jadi ditulis aja 90 pi, nggak apa-apa ya. Untuk Y1 itu setengah dari tingginya si tabung. Tingginya 10 berarti setengahnya 5. Untuk bangun 2 ini adalah kerucut pejal. V-nya si kerucut itu kan sepertiga PR kuadrat kali tinggi, ketemunya 36 pi. Untuk Y2 hati-hati di sini. Si kerucut ini di atasnya si tabung. Jadi ketika mencari Y-nya itu kan seperempat dari tinggi ya. Seperempat dari 12 itu kan 3. Jangan dimasukkan 3, tapi harus dijumlahkan sama si 10 bawahnya ini. Jadi 10 plus 3, 13. Loh Bu, kenapa kok ini nggak ada X-nya? Karena ini merupakan bangun simetris, maka X-nya, X0-nya itu setengahnya, separuhnya. Jadi di sini kalau diameternya 6 ya X0-nya 3. Enak ya, kalau simetris itu nggak usah mencari X-nya atau Y-nya, salah satunya lah pokoknya. Dia simetris di sumbu apa gitu. Jadi kita tinggal tentukan Y0 seperti ini. Kita masukkan aja rumusnya, ketemu 918 pi per 126 pi. Nah, inilah kenapa alasan dari pi itu tetap dimunculkan. Jadi ini bisa dicoret. Nah, nggak usah pi. Hasilnya 7,3 cm. Jadi di sini bisa kita tuliskan titik beratnya. Titik berat dari sistem ini X0, Y0-nya 6,7,3. Okay, see you next time. Bye bye.